Selamat bertemu kembali dengan Semangat Pagi. Hari ini hari Rabu, 22 September 2021. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan kehidupan di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan terlebih dahulu meninggalkan keramaian dunia, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan sabda hari ini menggunakan judul dan tema dalam ungkapan Jawa, Janmo Angkara Murka. Janmo berarti manusia. Angkara berarti watak jahat atau kejahatan itu sendiri. Murka bisa berarti watak suka marah dan serakah. Ungkapan Jawa tersebut diajarkan guna mengatur kehidupan bersama, atau di dalam ungkapan Jawa sering disebut dengan bebrayan agung. Keluarga besar. Selain Janmo Angkara Murka, ada juga yang menyatakan dengan ungkapan Jalmo Mati Murka. Ungkapan tersebut berarti orang yang berwatak dan berperilaku jahat, serakah, murka, pasti akan menemui bilai. Bilai adalah keadaan tidak baik, tidak disukai manusia, bisa berupa celaka, kematian, dan lain sebagainya. Bilai yang ditemui dikarenakan watak angkara murkanya sendiri, yang menjadikan lupa bahwa yang dilakukannya adalah hal buruk, hal jahat, hal tidak benar. Bisa juga dianggap tidak sadar bahwa sebenarnya sedang kesasar dengan perilaku dan watak yang diwujudkan. Dengan mengingat ungkapan Janmo Angkara Murka atau Jalmo Mati Murka, kehidupan bersama, bebrayan agung, keluarga besar, di mana kalau disebut bebrayan agung atau keluarga besar berarti manusia satu dengan yang lainnya sebenarnya adalah saudara atau keluarga. Dan karena saudara atau keluarga, maka masing-masing harus berusaha untuk menjauhi dari sifat watak jahat, buruk, salah, durhaka yang nyasar tadi, agar semua sebagai keluarga besar bisa terhindar dari bilai yang biasa juga disebut dengan sambikolo.
untuk menanggulangi agar tidak terlanjur murka. Orang Jawa memberikan pengajaran sebaiknya nerimo ing pandum, menerima dengan syukur setiap pemberian. Dengan sifat nerimo ing pandum, menerima dengan syukur setiap pemberian Allah, orang akan bisa mengerem diri untuk tidak jatuh pada angkara murka. Demikian juga harus memiliki sifat berbudi bawa leksana, selalu menepati janji dan selalu mewujudkan perbuatan baik. Jangan pernah sekali-kali memakai ajian mumpung. Mumpung berkuasa, mumpung menjadi pemenang, mumpung punya harta lebih dan lain sebagainya. Hingga bisa membuat lupa tentang jati diri sebagai ciptaan bersama-sama dengan anggota keluarga besar, anggota Bebrayan Agung tadi. Janmo angkara murka atau jalmo mati murka merupakan peringatan dalam hidup bersama agar semuanya mendapatkan kebaikan dan damai sejahtera. Jika diawali dari pemimpin, seorang pemimpin jangan pernah berperilaku serakah, hanya menuruti hawa nafsu, karena hal tersebut akan menjadi musuh rakyat. Bahkan bukan hanya yang bertindak angkara murka yang akan dimusuhi, tetapi bagian keluarga yang lain juga akan menanggung malu. Sebagai bagian anggota keluarga besar, semuanya ikut menanggung malu dengan perilaku serakah, menuruti hawa nafsu, atau perilaku watak angkara murka tadi. Guna menghindarinya, jalan kebersamaan harus selalu disertai dengan sabar dan berserah diri. Keyakinan bahwa pada akhirnya semua akan diadili harus selalu mantap di dalam hati masing-masing pribadi di dalam bagian keluarga besar atau Bebrayan Agung. Siapa menabur akan menuai, siapa menanam akan memetik. Demikian juga siapa yang berperilaku berdasarkan angkara murka, hanya menuruti hawa nafsu, nanti akan memetik akibatnya. Maka jangan sampai terjadi janmo angkara murka yang hanya menuai bilahi, celaka, kematian, saat senang-senangnya nuruti hawa nafsu, justru menemui celaka tadi. Karena sebenarnya yang dilakukan adalah melanggar tatanan kehidupan, melanggar aturan kehidupan kebersamaan. Anggota keluarga Allah lebih dari ajaran Jawa yang termuat dalam ungkapan janmo angkara murka yang mengatur hubungan dalam kebersamaan agar tidak terjatuh pada bilai, celaka, bahkan kematian. Kekristenan memberikan pengajaran bahwa setiap manusia harus sadar sebenarnya sebagai janmo angkara murka. Setidaknya hal tersebut kita temukan pada bacaan Injil leksionari hari ini. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama membaca, memperhatikan, dan merasa-rasakan bacaan Injil leksionari hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayatnya 21 sampai dengan 38 memberikan kesaksian demikian.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang"? Lalu ia, yang dimaksud adalah Yesus, berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Demikian kesaksian Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pada pasal 8 ayat 21 sampai dengan 38. Anggota keluarga Allah sekali lagi, kekristenan memberikan pengajaran bahwa setiap manusia sebenarnya janmo angkara murka atau jalmo mati murka. Melanjutkan dan menegaskan kembali perenungan sabda hari Senin lalu dan beberapa hari sebelumnya.
di mana dinyatakan bahwa karena dosa maka manusia berbuat buruk, berbuat jahat, salah, dan durhaka atau mengingkari tentang kuasa Allah. Semua perbuatan berdasarkan angkara murka adalah perbuatan buruk, jahat, salah, dan durhaka. Maka memang semua manusia sebenarnya janmo angkara murka, semua manusia sebenarnya jalmo mati murka. Dengan demikian, semua manusia sebenarnya akan menemui bilai. Semua manusia akan celaka, semua manusia akan menemui kematian. Bahkan, kematian yang dialami oleh semua manusia sebenarnya adalah kematian kekal. Anggota keluarga Allah, kematian kekal adalah hukuman neraka akibat dosa yang akan terjadi pada waktu kekekalan besok. Dosa sendiri menghasilkan putusnya hubungan dengan Allah, sang sumber kehidupan. Itu berarti karena dosa, manusia mengalami kematian rohani yang memutuskan hubungan dengan Allah. Hal demikian pula yang menjadikan orang banyak di dalam bacaan kita tadi tidak memahami perkataan Yesus pada ayat 21 yang demikian. Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Orang banyak tidak memahami kalimat Yesus, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Karena kematian rohani yang mereka alami, maka mereka hanya mampu menggunakan pemahaman secara jasmani atau duniawi. Ayat 22 kalau dilanjutkan, maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Menunjukkan mereka hanya bisa memahami, mengetahui hal-hal yang jasmani atau yang duniawi. Orang banyak hanya berpikir perihal hidup jasmani dan duniawi, dan setelah mati, setelah kematian yang berarti putusnya nyawa, sudah tidak ada kehidupan lagi. Maka mereka mengatakan, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Anggota keluarga Allah, pemahaman jasmania, pemahaman duniawi tersebut berbeda dengan apa yang dimaksud dan kehendaki oleh Yesus. Pada ayat 23, Yohanes memberikan kesaksian tentang perkataan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Hal itu menunjukkan orang-orang banyak tadi hanya menggunakan pemahaman jasmaniah duniawi, berasal dari bawah, dari dunia ini. Tetapi Yesus tidak sedang berbicara tentang hal yang duniawi atau jasmania, karena ia dari atas dan berbicara perkara yang di atas. Orang Jawa mengatakan atas itu ngaluhur. Sama seperti perenungan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi seringkali orang menyebut surga itu juga sambil menunjuk atas, menunjuk ngaluhur. Pemahaman jasmaniah duniawi hanya terbatas di dunia yang sudah dipengaruhi oleh dosa dan
menghasilkan kematian. Titik akhirnya hanya kematian, sudah. Itu kehidupan di dunia yang dipengaruhi oleh dosa. Ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Anggota keluarga Allah, jika demikian, apakah tidak ada manusia yang bisa selamat? Jawabnya, tidak ada manusia yang bisa selamat. Yang ada adalah manusia yang diselamatkan oleh Allah. Yesus dalam hal ini diutus oleh Allah untuk mewujudkan proses penyelamatan tersebut. Caranya adalah menyampaikan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, baik melalui tutur, melalui sikap, melalui perilaku yang diwujudkan oleh Yesus saat Ia datang ke dunia. Ayat 26 memberikan kesaksian, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Anggota keluarga Allah, apa yang harus diwujudkan oleh manusia ketika sadar dia janmo angkara murka yang mestinya menemui bilai agar diselamatkan oleh Allah tadi, karena keselamatan hanya diperoleh ketika Allah memberikannya, ketika Allah berkarya menyelamatkan. Yang harus diwujudkan oleh manusia sebagai janmo angkara murka, jalmo mati murka, agar diselamatkan, supaya bisa membuang angkara murka, adalah meninggikan yang diutus Allah. Ayat 28, Yesus memberikan pernyataan, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Agar janmo angkara murka bisa diselamatkan, bisa membuang angkara murkanya, harus dengan meninggikan anak manusia. Meninggikan anak manusia berarti mengakui bahwa Yesus yang diutus oleh Allah Bapa adalah lebih tinggi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka manusia hanya akan mempercayakan hidup kepadanya. Kalau orang mengakui sesuatu lebih tinggi, lebih baik, lebih segala-galanya, mestinya selayaknya mempercayakan hidup kepadanya. Anggota keluarga Allah, Yesus pun memberikan pengajaran perihal langkah-langkah mudah di dalam meninggikan anak manusia dan mempercayakan diri kepadanya. Ayat 31 dan 32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Langkah-langkah mudah meninggikan anak manusia dan mempercayakan diri kepadanya setelah percaya tadi adalah tetap berada di dalam firman Tuhan.
Artinya hidup kita hanya dikuasai oleh firman Tuhan. Dan kalau hidup dikuasai oleh firman Tuhan berarti hidup hanya mewujudkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dengan demikian setiap anggota keluarga Allah benar-benar menjadi murid Yesus Kristus. Dan ketika orang dikuasai oleh firman Tuhan, hidup selalu menjalankan firman Tuhan, dia akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan. Jadi tidak hanya dengan membaca firman Tuhan orang mengetahui kebenaran. Tidak hanya dengan mendengarkan renungan di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah orang sudah mengetahui kebenaran. Belum. Kebenaran itu hanya akan dicapai ketika orang sudah dikuasai firman Tuhan dengan cara orang sudah melakukan, mewujudkan kehidupan keseluruhan hanya berdasarkan firman Tuhan. Baru dia mengetahui, oh ini kebenarannya. Dia baru bisa sadar membuktikan, oh ini toh ternyata yang disebut kebenaran. Dan dengan demikian kebenaran itu memerdekakan orang yang dikuasai firman Tuhan tadi. Setiap orang yang meninggikan anak manusia, mempercayakan diri kepadanya, hidup dikuasai oleh firman, sabdanya, melakukan semua firman, dia menemukan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah keselamatan atau pembebasan dari bilai, dari celaka dan kematian akibat jalmo angkara murka tadi. Namun bagi orang yang pongah, bagi orang yang merasa diri tidak bisa diperhamba oleh siapapun, justru dia akan kehilangan keselamatan. Dia tidak bisa diselamatkan oleh Allah. Orang pongah, orang congkak, orang tinggi hati tidak akan diselamatkan. Oleh karena orang-orang yang demikian tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang menghamba kepada dosa. Dengan kepongahannya, dengan kecongkaannya, dengan ketinggi-hatiannya. Ayat 33 dan 34 menyatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi setiap manusia harus sadar dulu bahwa dirinya adalah janmo angkara murka, kemudian merelakan diri diselamatkan Allah dengan meninggikan anak manusia, mengikuti setiap sabda Allah, dikuasai oleh sabda Allah, baru di sana menemukan kebenaran dan kemerdekaan. Anggota keluarga Allah, keturunan Abraham, yang adalah bapa orang percaya, pun sebenarnya tetap janmo angkara murka, yang akan menemui bilai celaka dan kematian. Loh, bukankah orang percaya sudah diselamatkan? Iya. Kata Yesus dalam ayat 37, aku tahu bahwa kamu keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Hati-hati. Sekalipun kita orang percaya, sekalipun kita mempunyai bapak orang percaya yang bernama Abraham, kita bisa terjatuh dengan membunuh Yesus. Membunuh Yesus tidak seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ketika kita dalam bahasa Jawa saya ngelehke firman Tuhan, ngelehke sabdane Gusti. Pada satu sisi mengakui itu sabda yang baik, sabda Tuhan itu benar, tetapi tidak mau melakukan. Itu artinya sabda tadi tidak beroleh tempat di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Itu sama dengan membunuh Yesus. Jadi sekalipun keturunan Abraham, kalau perilakunya tidak mengikuti firman, itu tetap menjadi janmo angkara murka.
Jalan satu-satunya hanya orang yang meninggikan anak manusia dan mempercayakan diri kepadanya dengan menuruti setiap sabda firman-Nya yang akan menemukan kebenaran dan diselamatkan, dibebaskan dari bilai, celaka, dan kematian. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan dengan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kita berdoa bersama. Terima kasih untuk sabdamu. Layakkan kami mewujudkannya dengan perilaku sikap hidup, tutur, dan apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini. Bahkan dalam keadaan apapun, termasuk anak-anak kami yang masih belajar, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya untuk mewujudkan sabda firman Tuhan. Tetap berdoa untuk komponen bangsa dan negara ini secara utuh. Para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen masyarakat yang ada. Tuhan berkuasa. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Ampuni juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Menghadapi pandemi, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Program vaksin tetap dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam Kristus kami mengaturkan kehidupan, menyerahkan syukur kami, bahkan ketika kami juga harus membangun kerukunan dan toleransi bersama. Amin. Lanjutkanlah kehidupan dengan membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan sabda hari ini. Amin.